Jubah Elia disebut di dalam kitab suci. Suatu ketika, saat Elia hendak menyeberang sungai Yordan, ia menanggalkan jubahnya, memukulkan jubahnya itu ke air sungai, dan terhentilah alirannya, sehingga ia bisa menyeberang. 2 Raja-Raja 2 ayat 8. Ketika ia akan diangkat ke surga, penerusnya Elisa meminta kepada Elia agar kepadanya diberikan 2 bagian dari rohnya. Elia pun berkata, "Apabila aku meninggalkan jubahku untukmu, ketahuilah bahwa engkau akan menerima roh kenabianku." Alkitab mencatat bahwa kemudian datanglah kereta berapi dengan kuda berapi yang mengangkat Elia ke surga dan memisahkannya dari Elisa. Kemudian Elisa memungut jubah Elia yang terjatuh. 2 Raja-Raja 2 ayat 13. Pada hari Pentakosta, 10 hari setelah Yesus naik ke surga, keturunan spiritual dari Elia dan para pengikutnya turun dari Bukit Karmel. Mereka adalah orang-orang pertama yang menerima pesan kekristenan dan menerima baptisan dari para rasul. Ketika pada akhirnya mereka dipersembahkan kepada Bunda Maria dan mereka mendengar sendiri sabda-sabda manis dari bibir Bunda Maria, mereka dilingkupi oleh perasaan keagungan dan kesucian yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka pun kembali ke Bukit Karmel dan mendirikan kapel yang pertama kali dipersembahkan kepada Bunda Maria yang terberkati. Sejak saat itu, devosi kepada Bunda Allah menjadi harta warisan spiritual yang diturunkan bagi para pertapa di Bukit Karmel. Beberapa abad kemudian, Bunda Maria menampakkan diri kepada para pertapa yang meneruskan warisan Bukit Karmel. Komunitas itu baru saja pindah dari Bukit Karmel di Palestina ke Aylesford, Inggris pada tahun 1241. Pada tahun 1245, Santo Simon Stock diangkat menjadi superior jenderal ordo ini. Karena terbebani oleh tekanan-tekanan dari luar biara dan perselisihan di dalam biara, maka pada usia 90 tahun, Santo Simon Stock mengundurkan diri dan mengurung diri di kamarnya. Pada tanggal 16 Juni 1251, ia mencurahkan isi hatinya kepada Bunda Maria, Sang Bunga Bukit Karmel, memohon pertolongan bagi dirinya dan semua biarawan Karmelit. Pada saat itu, dengan diiringi oleh banyak sekali malaikat Tuhan, Bunda Maria menampakkan dirinya di hadapannya dengan seuntai skapulir ordo Karmelit. Bunda Maria berkata, "Skapulir ini akan menjadi bagimu dan semua biarawan Karmelit suatu janji bahwa barang siapa meninggal dunia dengan mengenakan skapulir ini, maka ia tidak akan menderita siksaan di api abadi." Skapulir Karmelit itu dibuat dari kain wol berwarna coklat. Lebarnya sekitar 14 inci, kira-kira 35 cm. Dan bila dikenakan dengan mengalungkannya di leher, maka kedua ujungnya akan menyentuh lutut, di depan dan di belakang. Tidak lama setelah penampakan itu, Santo Simon mendirikan Konfraternitas Bukit Karmel, dan dengan demikian, pesan Bunda Maria mengenai janji keselamatan abadi itu pun disebarluaskan ke semua anggota Konfraternitas Karmel yang menepati pesan Bunda Maria dengan mengenakan skapulir coklat hingga pada saat mereka meninggal dunia. Paus Urban keempat pada tahun 1262 memberikan berkat khusus kepada semua anggota konfraternitas itu. Pada tahun 1276, diperkenalkanlah bentuk skapulir coklat yang diperpendek, dan bentuk aslinya dapat dilihat dari skapulir kecil milik Paus Gregory ke-10 yang meninggal pada tahun itu dan dimakamkan bersama skapulirnya. 554 tahun kemudian, skapulir itu ditemukan masih dalam kondisi utuh pada saat makam digali pada tahun 1830. Hingga sekarang, benda suci itu disimpan di Museum Arezzo di Italia.